Interlude bersama Ricky Rahim. Jadi dari kemarin tuh gue selalu kedatangan musisi Indonesia untuk ngobrol bareng di Interlude. Dan untuk hari ini datang seorang musisi muda ya, penyanyi muda dengan suaranya yang udah sangat matang banget. Udah merilis 2 album. Sebelumnya sih gue kenal waktu kita masih di radio gitu. Jadi udah kenal sebelumnya sama bintang tamu yang kali ini nuansanya sangat metal sekali ya, karena hitam-hitam semua gitu. Apakah karena dia menjadi brand ambassador dari sebuah produk? Hari ini di Interlude ada Sivia Aziza. Halo Sivia. Hai. Apa kabar? Baik. Dulu penyiar nih. Dulu sempat siaran, bukan penyiar. Jangan gitu. Kalau penyiar kan rasanya jago banget. Gitu. Sempat siaran gitu. Penyiar tuh kalau udah sekali penyiar sampai seumur hidup kita akan terus dibilang penyiar. Dibilang penyiar gitu ya. Jadi dulunya siaran di radio muda ya. Betul. Gitu. Radio anak muda. Radio anak muda. Karena mungkin kebetulan masih muda. Ya. Setelah saya tahu umurnya, memang kita jauh beda umurnya. Dan Sivia Aziza emang awalnya kan berkarir sebagai penyanyi kan. Banyak yang mengenal lo adalah sebagai penyanyi. Betul. Dan ternyata lo udah dari umur 6 tahun. 6 tahun. Itu mulai latihan vokal atau mulai menjadi penyanyi? Mulai mengenal musik, mulai masuk les nyanyi, sekolah Oh, nyanyi. seriusnya ya? Betul. Oke. Tapi sebetulnya nggak yang langsung serius karena sebelumnya ada bakat gitu, enggak. Gitu. Jadi ada alasan lain gitu. Sampai akhirnya aku dimasukin ke tempat les nyanyi itu waktu itu umurnya 5,5 tahunan lah gitu, umur segitu. Terus ternyata suka, ternyata tertarik gitu sama nyanyi dan lain-lain. Jadinya rutin terus akhirnya les selama 7 tahun lah gitu. 7 tahun les nyanyinya. Dan lo baru merilis karya lo di umur, maksudnya sebagai penyanyi profesional? 23 berarti ya? Ya kan 23 berarti. 23 tahun. Dari 6 tahun, 5,5 tahun belajar nyanyi. Jadi emang prosesnya panjang ya untuk lo panjang menjadi seorang penyanyi seperti Betul. sekarang. Dimana lo udah sebelumnya merilis full album ya sebelumnya ya. Betul. Yang judulnya adalah Love Spells. Love Spells. Berikutnya yang baru rilis adalah Camellia. Jadi cukup produktif ternyata setelah panjang belajar vokalnya. Itu juga diikuti proses lo untuk menciptakan lagu kali, menulis lagu, belajar juga ya. Iya, maksudnya kan selama dari selesai les dan lain-lain kan, wah kalau masih zaman anak les kan udah pasti yang diikutin kan lomba-lomba festival ya kan. Dari situ aja kan itu kan udah menjadi proses belajar yang paling penting, yang salah satu yang paling penting juga gitu menurut aku gitu. Terus festival apa segala macam, terus juga sempat ikutlah gitu di salah satu ajang anak-anak lah pada masanya itu tahun 2008 di salah satu stasiun TV gitu. Terus sempat juga nyanyi sebagai, mungkin bisa dibilang pas lagi jadi penyanyi cilik tuh adalah masanya gitu, nyanyi-nyanyi gitu. Tapi masih belum punya lagu, belum punya lagu sendiri. Terus dari situ mulai lagi aku sempat gabung berempat gitu sama teman-teman Blink gitu. Abis itu vakum. Nah di situ tuh siarannya. Oke. Vakum 2 tahun lah ya tadinya maunya setahun aja, maksudnya biar aku lihat terus coba main gitu loh. Pengen tuh main apa segala macam. Tapi tambah setahun lagi, tambah kegalauan kayak mau balik lagi ke musik nggak ya apa segala. Kalau misalkan pun memang mau balik lagi ke musik, maunya kayak gimana musiknya, apa mau bikin sendiri apa. Nah aku lumayan lama tuh mikir kayak gitu-gitunya gitu. Terus akhirnya ya udah memutuskan untuk balik lagi ke musik, terus berdiri secara independen ya sampai sekarang akhirnya punya satu album sama EP. Berarti lo ada fasenya di mana lo hampir kayak mau stop gitu ya dari musik ya? Iya, karena kayak bingung gitu. Kalaupun memang mau balik lagi ke musik, mau bikin apa ya? Gitu. Terus kayak mau bikin sendiri atau mau dibantuin atau mau label. Wah, pokoknya di kepala kayaknya ribet gitu. Dan masih belum paham konsep. Udah tahu sebelumnya, udah tahu sebelumnya bisa lo berjalan secara indie tuh bisa gitu, tapi kan nggak tahu gitu, gimana masih mulainya, clueless gitu. Gimana ya mulainya apa segala macam, padahal punya banyak teman-teman yang memang sudah bergerak di bidang musik lama dan lain-lain, tapi belum bertanya aja sampai akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Udah deh maju deh gitu, bermusik lagi deh apa segala macam. Coba lo waktu itu tanya di rumah gue di radio.
Nah, itu sebelumnya di saat itu lo udah bisa nulis lagu gitu? Atau lo Belum. baru setelah lo memutuskan, oke gue mau balik lagi di musik? Ngapain ya? Belum. Jadi lo baru banget juga menulis nih setelah lo memutuskan untuk balik? Iya, nggak pernah sebelumnya nulis musik, produce musik apa segala macam. Nyanyi bisa gitu. Terus kalau misalkan kayak disuruh misalkan kayak dengerin deh lagu ini, terus misalkan dikulik gitu, kayak apa ya elemen-elemen apa aja ya yang ada di dalam lagu ini bisa gitu. Tapi nggak pernah, maksudnya ya udah aja gitu, punya skill tapi nggak tahu mau dikemanain skillnya gitu gitu. Jadi apa namanya ya udah aja gitu. Ya, oke, jadi akhirnya setelah Sivia memutuskan untuk kembali lagi ke musik, ternyata langsung jadi 2 album gitu. Walaupun ternyata satu mini album ya, EP ya. Dan walaupun ternyata ini Sivia nggak bisa main alat musik. Tadi cerita sama gue, sama sekali nggak bisa. Tapi dia punya keinginan yang kuat, juga punya tujuan yang jelas. Kenapa harus kembali ke musik gitu. Bener. Dan akhirnya emang lo memutuskan untuk sekarang bersolo karir. Bener. Dan secara independen udah hadir tadi albumnya. Dan hari ini Paranoise kita akan membahas membedah album terbarunya, mini albumnya Sivia, judulnya Camellia. Ya, Camellia ini berisikan 5 lagu. Benar. Dan semuanya ditulis dalam bahasa Inggris tapi liriknya bahasa Indonesia. Betul. Kenapa? Iya. Kenapa? Kenapa nggak bahasa Korea judulnya? Oh gitu, lebih rumit lagi. Annyeonghaseyo gitu. Kenapa ya? Oke, kenapa sebetulnya dari Love Spells tuh udah semua judulnya berbahasa Inggris, terus pasti judulnya nggak ada di dalam liriknya. Oke. Dari Love Spells sampai yang sekarang, ada 2 alasan sih. Pertama, memang aku tuh menggunakan judul untuk menggunakan kiasan untuk judul. Oke. Gitu, kiasan gitu. Jadi enggak straight to the point. Kayak misalkan lagunya sebetulnya tentang bersyukur. Kayak ada di album Love Spells gitu, lagunya tentang bersyukur, tentang hubungan aku sama Allah gitu, sama hubungan aku sama yang menciptakan aku gitu. Tapi judulnya Breathe gitu. Jadi maksudnya aku pakai kiasan gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, nggak tahu ya, ini mungkin strategi aku aja gitu, cara aku aja untuk mengajak semua teman-teman khususnya yang ada di generasi aku, karena aku bisa bilang umur-umur aku nih yang ada di generasi aku suka mager, suka males. Misalkan gini, wah lagi ada lagu apa ya yang sering diputar, yang lagi tren apa segala macam, oh bagus ikutan keren apa segala macam, tapi nggak tahu isi lagunya tuh apa dan lain-lain. Nah dengan lirik aku, dengan judul lagu aku yang lumayan bisa dibilang kayak hah gitu, itu tuh lumayan membawa teman-teman pendengarku untuk ngulik liriknya. Jadi kayak gini misalkan, Camellia gitu, Butterfly, tentang apa ya? Apa dia lagi ceritain tentang jatuh cinta? Tapi jatuh cinta yang mana ya? Kayak gitu. Jadi mau nggak mau buka liriknya kan biar tahu maksud judulnya itu apa kan gitu. Jadi lu pengen bikin yang dengerin penasaran gitu ya? Iya, biar lebih karena kan pasti kan setiap musisi kalau bikin lagu mereka kan punya pesan di dalam lagunya. Kadang tuh suka kelewat aja sama orang-orang yang mendengarkan lagu gitu. Kayaknya memang nulis lirik tuh nggak bisa disetting gitu. Menurut aku ya gitu. Kalau buat aku pribadi, sampai akhirnya lagu pertama yang aku bikin tuh pas aku patah hati. Katanya sih paling gampang ketika lo lagi patah hati untuk nulis. Iya, ternyata dan bikin lagu. Bener ya? Waktu itu Radini pernah ngomong Aprilia. gini. Iya. Radini pernah bilang gini, Vi, bikin lagu kalau lagi patah hati nggak nyampe 15 menit. Aku inget banget sampai sekarang dia pernah ngomong kayak gitu ke aku. Dia bikin Sampai Nanti waktu itu. Udah dia bikin apa segala macam, terus patah hati. Langsung yang ada di kepala aku, benar kata Radini. Sampai sekarang aku inget banget. Pokoknya Radini yang ngomong, Vi, kalau lagi patah hati kan secara nggak langsung dia juga ngasih tahu, Vi, kalau misalkan lo merasakan sesuatu, ya tulis aja, itu hasilnya akan lebih natural dan ya gitu, enggak yang lebih nyampe lah. Betul, perasaan dari lo dituangkan lewat lagu, yang denger juga rasanya lebih nyampe ya gitu ya. Tapi nggak cuma patah hati doang yang bikin Sivia jadi produktif, ternyata jatuh cinta pun juga jadi lo produktif ya. Terbukti di album Camellia ini gitu. Ini adalah merayakan lo jatuh cinta. Merayakan parah sih. Dalam sebuah 5 lagu yang udah beberapa kali gue denger, wah ini cowoknya beruntung banget nih dibikinin lagu nih. Luar biasa nih penghargaannya buat cowoknya Sivia ya, karena
dengan menjalin hubungan dengan Sivia akhirnya jadi sebuah album yang menurut gue ini sangat dewasa sekali albumnya gitu buat gue ya. Sangat matang sekali dan juga secara musiknya tidak banyak yang melakukan eksplorasi seperti ini karena gue langsung denger nih unsur black musicnya sangat berasa sekali. Apalagi lo menggunakan choir di dalam album ini itu juga tidak mudah ya untuk bikin dalam sebuah aransemen ya gitu dengan layer vokal yang sebanyak itu gitu. Betul. Dan juga yang penting sih moodnya ya. Sama tadi sebelumnya tuh gue udah ngobrol juga Paranoise. Ada patahan lagu gitu di salah satu lagunya Sivia itu menurut gue wow. Kepikiran ya untuk matahin aransemennya seperti itu gitu. Maksudnya secara hitungan temponya tuh ada yang lompat gitu. Misalnya bisa setengah atau satu gitu. Oke, jadi hari ini karena kita akan ngobrolin albumnya, jadi kita akan dengerin satu persatu. Tidak semua selama durasi lagunya kita puterin ya. Sorry, jadi agak ngantuk ya takutnya. Kita jadi nggak. Tapi nanti kita akan bahas apa aja sih cerita di balik lagu-lagu yang akan kita puterin. Dan juga nanti mungkin secara teknisnya akan di-share juga sama Sivia. Apa sih yang menarik ketika mengerjakan lagu per lagu di album Camellia. Oke, yang pertama adalah ini tidak ada alat musik sama sekali di lagu ini, bener gue? Betul. Kita dengerin dulu. Judulnya adalah Intro Camellia. Camellia. Cintamu buatku ciptakan nada asmara, cinta sederhana, cinta luar biasa, buat hati tak terkira. Oke, intro. Ini lu pertama kali bikin, kan lu gak bisa main alat musik. Lu nyanyi gitu aja? Jadi gini, datang ke Popo gitu ya, terus yuk kita bikin akapela gitu. Oh ya, mau bikin akapela gimana? Iya, buat intro aja gitu. Jadi semuanya sebetulnya pengennya full choir gitu. Terus abis itu dari segi lirik di lagu ini juga, ini tuh potongan-potongan lirik yang ada di lagu-lagu, di 4 lagu yang lainnya. Oh, Gitu, jadi potongan-potongan lirik ya, kayak betul. gitu ya, okay. Jadi kayak ini kayak semacam daftar isinya gitulah. Jadi si intro ini gitu, okay. untuk masuk ke lagu-lagu yang lain gitu. Yeah. Nah terus pas bikin cuma guide pakai keyboard doang kok. Guide gitu, bikin guide apa segala macam. Yuk kita bikin vokal apa notasi vokalnya dan lain-lain. Terus sekiranya nanti pecahannya gimana-gimana. Pokoknya aransemen vokalnya juga itu aku yang bikin karena Popo full di musik gitu. Terus abis itu ya udah pas take vokal hari recording gitu nggak pakai guide apa-apa sama sekali, jadi dimulai dari aku, jadi yang lain jadi ngikut ke aku gitu. Dan gak ada yang meleset itu nadanya, lo gak ada guide sama sekali? Alhamdulillah enggak. Iya, ini adalah bukti latihan dari 5,5 tahun umurnya sampai sekarang. Ya wajar lah langsung ya. Langsung udah pas tau lah tekniknya seperti apa kalau misalnya gak ada alat musik untuk ngiringin ya. Yang jadi pertanyaan gue adalah kenapa lo memilih konsep black music untuk di album ini gitu. Kenapa lo memilih dengan aliran seperti dan kenapa harus dibuka dengan akapela? Banyak juga nih. Oke. Kenapa black music gitu? Kalau black music kan kalau misalkan dengerin dari album Love Spells gitu ya sampai ke sini masih ada lah rasa-rasa black musicnya, ditambah aku pakai choir di setiap lagunya. Itu kan sedikit banyak ngeliatin banget ya kalau itu black music lah gitu, apalagi para penikmat black music gitu. Pertama aku tuh lumayan referensinya tuh lumayan Amerika banget soalnya. Kelihatan. Kalau dari musik gitu. Tapi aku bisa bilang sekarang di Camellia ini, di EP ini aku lumayan gimana ya, lumayan mulai membuka mata dan telinga lebih lagi gitu untuk mendengar musik-musik yang gak hanya dari Amerika doang. Apa aja tuh yang Eropa salah satunya. Contohnya gitu. Siapa? Ada jadi di beberapa nanti mungkin lagu yang kedua lagu ketiga aku bisa jelasin kenapa aku bilang aku udah mulai mendengarkan referensi yang gak cuma Amerika doang gitu. Kalau Amerika siapa sih? Alicia Keys gitu ya? Iya sebetulnya kalau misalkan aku sebutin nama-namanya biasanya generasi-generasi yang lebih dulu. Biasanya pasti tahu. Dia nunjuk dulunya ke gue gitu. Dulu. Yang dulu. Nah gitu kan. Itu lebih adil. Gitu. Manajer lu juga kena kan? Betul. Terus. Jadi bisa dibilang aku mendengarkan
aku mendengarkan banyak gitu. Aku mendengarkan banyak, tapi kalau misalkan mau secara detail dan lain-lain gitu musiknya, aku nggak bisa bilang cuma satu doang gitu sih. Misalkan gini, aku nggak bisa bilang, iya aku dengerin Alicia Keys gitu. Mungkin dari vokalnya dia di lagu dia yang ini, iya aku suka. Tapi kan belum tentu aku dengerin dia di lagu yang lain terus aku suka kan gitu. Jadi lumayan banyak gitu. Apa kalau suka karena kalau dinyanyiin tuh lebih cocok dengan karakter vokal atau cara teknik lo bernyanyi tuh lo lebih masuk sama black music gitu? Mungkin bisa dibilang kalau cocok-cocokan kan sebetulnya itu semua kan based on Kenyamanan terbiasa lo. gitu kan. Yeah. Aku udah terbiasa dengan musik-musik black music gitu ya. Apalah gospel dan lain-lain, aku udah terbiasa dengan itu karena aku juga tumbuh di choir dari dulu gitu. Jadi di zaman aku masih Alpha, kebetulan aku lesnya di Alpha sama almarhum Bang Alpha gitu, aku sering ikut-ikut choir dan lain-lain gitu. Jadi apa namanya bisa dibilang aku lumayan terbiasa dengan itu dan aku ngerasanya kayak aku cocoknya soalnya sama musik-musik yang kayak gini apa segala macam. Tapi pas udah ngedengerin, coba yuk kita coba agak ganti haluan, coba buka musiknya. jendela yang lain ya. Iya betul. Coba kita buka. Kali aja ada peluang-peluang lain kan gitu. Untuk bikin musiknya dan lain-lain. Tapi ternyata bisa-bisa aja kok. Ternyata gue bisa bilang gue cocok nyanyiin lagu yang kayak gini karena kuping gue udah terbiasa. Mungkin gue nyanyiinnya juga udah terbiasa gitu. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.